Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Di semester 2 ini berjumpa lagi dengan Uswinda dalam video pembelajaran. Nah, masih semangat anak-anakku semuanya? Harus selalu semangat ya anak-anak, apalagi kita sudah berada di semester 2. Ya, Uswinda ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang didapat oleh generasi terdahulu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yuk kita lanjutkan materinya. Cara mengisi kemerdekaan itu dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini Uswinda contohkan ya anak-anak. Contohnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Contohnya seperti mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan dan membersihkan selokan. Maksudnya seperti ini ya anak-anak, mendaur ulang limbah. Misal di lingkungan sekitar kalian banyak botol-botol bekas. Nah, kalian bisa memanfaatkan botol-botol bekas tadi dengan cara mendaur ulangnya. Bisa dibuat untuk keterampilan seperti tempat pensil dari botol, ataupun keterampilan-keterampilan yang lain yang bisa bermanfaat untuk kita. Dan membersihkan selokan. Nah, jadi jika di lingkungan rumah kalian ada selokan, pasti selokan itu kotor ya anak-anak. Jadi kalian bisa membersihkannya. Nah, jadi Uswinda ulangi lagi, mendaur ulang limbah dan membersihkan selokan itu termasuk menjaga lingkungan. Mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif berarti menghargai seluruh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan negara Indonesia. Nah, karena negara Indonesia sudah merdeka, jadi kita harus mengisinya dengan hal yang positif ya anak-anak. Itu tadi caranya, dengan menghargai perjuangan dan pengorbanan pahlawan. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi materi muatan pendidikan kewarganegaraan ya anak-anak, tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Sekarang Uswinda lanjutkan ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Nah, apa sih itu teks non-fiksi? Apa itu kata kunci? Ya, nanti akan Uswinda terangkan di video pembelajaran kali ini ya anak-anak. Kita lanjutkan slide-nya.
Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Nah, berarti kenyataan yang ada itu sesuai fakta ya anak-anak. Uspinda ulangi lagi. Jadi teks non-fiksi itu teks yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Informasi dari teks non-fiksi itu dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Ingat ya anak-anak, pada judulnya. Nah, kata kunci itu sendiri adalah kata-kata penting yang menggambarkan isi teks tersebut. Contoh di sini Uspinda memberikan judul teks non-fiksinya adalah mencegah bahaya demam berdarah. Nah, kata kunci dari judul teks tadi dapat digunakan untuk memperkirakan isi teksnya. Nah, jadi kira-kira isi teksnya apa jika judulnya mencegah bahaya demam berdarah? Nah, Uspinda akan berikan contohnya. Berarti kira-kira isinya seperti demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Terus juga ada pencegahan penyakit demam berdarah, yaitu dilakukan dengan cara menguras, menutup, dan mengubur sampah. Nah, di situ maksudnya memperkirakan isi teks itu bisa berkaitan dengan judulnya tadi. Nah, tadi sudah Uspinda berikan contohnya sedikit ya anak-anak. Di buku paket kalian sebenarnya sudah ada. Kalian bisa melihatnya ya anak-anak di halaman 5. Sekarang Uspinda lanjutkan. Nah, itu tadi materi bahasa Indonesia tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, nah ingat ya, bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Nah, kabar kekalahan ini tadi didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda akhirnya mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno tidak menyetujuinya. Soekarno mempunyai alasan, yaitu alasannya menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Nah, setelah berdiskusi, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Naskah proklamasi ini disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, naskah proklamasinya tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta.
Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi kemerdekaan mempunyai makna. Maknanya apa? Yaitu bahwa Indonesia itu telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing itu kembali ke Indonesia, bermaksud untuk menguasai Indonesia kembali, anak-anak. Nah, namun keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Nah, penolakan tadi diwujudkan dengan perlawanan di berbagai daerah. Nah, itu tadi materi hari ini ya anak-anak. Ada muatan PKN, ada muatan bahasa Indonesia, dan muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini tidak ada tugas ya anak-anak karena baru pertama kali mulai pembelajaran di semester 2. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.